Namaku Intan, orang-orang mengenalku sebagai seorang janda cantik dan kaya raya. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, aku menjalani hidup di balik tembok besar rumah mewah peninggalannya. Semua orang mengira hidupku sempurna, harta berlimpah, wajah yang tetap terawat, dan status sosial yang tinggi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah mereka tahu: kesepian yang selalu menghantui setiap malamku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, untuk apa semua kekayaan ini jika hati tetap kosong? Beberapa pria mencoba mendekatiku, namun aku tahu mereka hanya mengincar hartaku. Kata-kata manis mereka terdengar hambar, senyum mereka penuh perhitungan, dan tatapan mereka selalu berhenti pada gelang emas atau mobil mewahku. Tak ada ketulusan, hanya topeng. Malam-malamku sering kuhabiskan di balkon, memandangi lampu kota dari kejauhan. Angin malam berhembus, membawa rasa sepi yang dingin. Dalam hati, aku hanya menginginkan satu hal: seseorang yang mencintaiku, bukan karena uangku, bukan karena wajahku, tapi karena aku, Intan, seorang wanita biasa dengan hati yang rapuh. Di titik inilah sebuah ide gila muncul di kepalaku. Aku ingin menemukan pria yang benar-benar tulus. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memastikan cinta itu murni, tanpa ada niat tersembunyi? Dan malam itu, aku mulai merancang sebuah rencana. Beberapa hari setelah kegelisahan itu, aku duduk di depan cermin besar di kamar. Wajahku masih tampak anggun, meski ada garis-garis halus di sudut mata. Aku menghela napas panjang, lalu bergumam pada diriku sendiri, kalau aku tetap menjadi Intan, si janda kaya, aku takkan pernah tahu siapa yang benar-benar tulus. Semua akan datang karena harta. Seketika, ide nekat terlintas di benakku, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku akan pura-pura lumpuh, menjadi wanita lemah, tak berdaya, lalu jatuh di pinggir jalan. Aku ingin melihat, adakah seorang pria yang menolongku dengan hati, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Rencana itu terasa gila, tapi hatiku mantap. Malam itu, aku mengumpulkan keberanian. Aku menyiapkan kursi roda tua yang selama ini tersimpan di gudang rumah. Lalu, aku memilih pakaian sederhana, gamis lusuh, kerudung polos, dan sandal yang sudah usang. Semua perhiasan kulepas, wajahku kubiarkan tanpa makeup. Aku ingin benar-benar tampak seperti wanita biasa, bahkan miskin. Di depan kaca, aku mencoba duduk di kursi roda itu, menggerakkan tubuh, seolah kakiku mati rasa. Perasaanku campur aduk, antara takut, malu, tapi juga bersemangat. Jika berhasil, mungkin aku akhirnya bisa menemukan cinta sejati yang kucari. Keesokan paginya, dengan hati berdebar, aku memutuskan akan menjalankan rencana itu. Aku sudah tahu lokasi yang tepat. Sebuah jalan kecil di pinggir kota, tak jauh dari pasar tradisional, tempat yang ramai orang. Tapi tak seorang pun tahu siapa aku sebenarnya. Sambil menatap kursi roda yang kini siap kugunakan, aku tersenyum getir. Semoga Tuhan mengirimkan seseorang yang tulus untukku, meski harus dengan cara gila seperti ini. Pagi itu udara terasa segar, meski hatiku penuh kegelisahan. Dengan kursi roda tua, aku sengaja jatuh di pinggir jalan, dekat pasar tradisional. Orang-orang lalu lalang, sebagian menoleh sekilas, sebagian lagi hanya berjalan cepat tanpa peduli. Aku merintih pelan, pura-pura kesakitan. Namun, tak ada yang berhenti lebih dari beberapa detik. Sebagian bahkan hanya berbisik, kasihan, tapi pasti repot kalau ditolong. Aku bisa merasakan tatapan iba, tapi juga ketidakpedulian. Hingga akhirnya, seorang pemuda sederhana datang menghampiri. Bajunya kusam, keringat menetes di dahinya. Dia membawa karung berisi sayuran. Mungkin seorang pekerja pasar. Wajahnya lelah, tapi matanya menatapku dengan penuh perhatian. "Bu, ibu kenapa?" "Ibu jatuh ya?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menunduk, berusaha memainkan peranku. "Kakiku, aku nggak bisa jalan, Nak." Tanpa ragu, pemuda itu meletakkan karungnya di tanah, lalu membantuku duduk lebih nyaman di kursi roda. Tangannya kasar, jelas tangan pekerja keras. Tapi caranya begitu
hati-hati seakan aku barang berharga. Ibu jangan khawatir, saya bantu. Rumah ibu di mana? Aku pura-pura bingung. Saya nggak punya siapa-siapa. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kalau begitu, ikut saya dulu. Bu, rumah saya memang kecil, tapi biarlah ibu istirahat di sana. Nanti saya cari bantuan. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada ketulusan di wajahnya. Sesuatu yang sudah lama tak kulihat dari pria manapun. Namanya Arga. Seorang pemuda sederhana yang tak mengenalku. Tak tahu siapa aku sebenarnya, tapi tanpa ragu mengorbankan tenaganya untuk menolongku. Dan pada saat itulah rencana gilaku mulai membuahkan hasil. Rumah Arga ternyata sangat sederhana, berdinding papan, beralaskan lantai semen, dan hanya terdiri dari 2 ruangan kecil. Namun, suasana hangat terasa begitu kental. Ia membantuku masuk dengan hati-hati, lalu menyiapkan tempat tidur darurat dari tikar dan bantal tipis. Apa ibu mau makan dulu? Saya cuma punya nasi sama tempe goreng, katanya sambil tersenyum kikuk. Aku tertegun. Seumur hidupku, aku terbiasa dengan hidangan mahal. Meja penuh peralatan makan, berlapis perak. Tapi kali ini, melihat nasi putih panas dengan tempe sederhana, aku justru merasa haru. Ada ketulusan yang tak pernah kudapat dari segala kemewahan rumahku. Hari-hari pun berlalu. Arga merawatku tanpa mengeluh. Ia bangun pagi-pagi, mengantarku keluar rumah agar bisa menghirup udara segar, lalu bergegas bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Sepulang kerja, ia selalu menanyakan keadaanku, memastikan aku makan, dan kadang membawakan buah sisa dari pedagang yang iba padanya. Aku mulai mengenal sisi lain dari dunia yang selama ini jauh dariku. Dunia kerja keras, kesederhanaan, dan pengorbanan. Arga tak pernah bertanya siapa aku, tak pernah menyinggung soal keluargaku atau hartaku. Yang ia pedulikan hanya bagaimana aku bisa merasa nyaman. Suatu malam, saat lampu minyak redup menerangi ruangan, aku melihat Arga duduk di teras rumahnya. Wajahnya letih, tapi masih sempat menatap langit dengan senyum kecil. Aku memberanikan diri bertanya, "Arga, kenapa kamu mau repot-repot menolong orang asing seperti aku?" Ia menoleh, lalu menjawab singkat, "Karena kalau kita nggak saling menolong, hidup ini akan makin berat. Saya nggak punya banyak, Bu, tapi kalau saya bisa bikin orang lain sedikit lebih ringan bebannya, itu sudah cukup." Jawaban itu membuat dadaku bergetar. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa haru yang begitu dalam. Aku sadar, setiap perhatian kecil dari Arga perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Dan diam-diam, aku mulai takut pada satu hal. Bagaimana jika suatu hari ia tahu siapa aku sebenarnya? Hari-hari bersama Arga terasa begitu cepat berlalu. Setiap pagi, aku melihatnya berangkat kerja dengan membawa karung kosong di pundak. Dan setiap sore, ia pulang dengan tubuh penuh peluh, namun tetap menyempatkan diri menanyakan keadaanku. Apa ibu sudah makan? Apa butuh sesuatu? Begitulah pertanyaan yang selalu keluar dari bibirnya. Meski aku tahu, tubuhnya sendiri butuh istirahat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Cara ia menunduk sopan saat bicara, caranya membenarkan posisi bantal di punggungku, atau sekadar senyum tulus yang membuatku merasa dihargai, bukan karena siapa aku, tapi karena aku manusia. Perlahan, ada sesuatu yang tumbuh di hatiku, perasaan hangat, rasa nyaman yang berbeda dari sekadar iba atau rasa syukur. Aku tahu, aku sedang jatuh hati. Namun, setiap kali rasa itu muncul, ada juga rasa bersalah yang menekan dada. Aku menipu Arga. Ia mengira aku seorang wanita lumpuh, tak punya apa-apa. Padahal sebenarnya, aku seorang janda kaya, raya, yang sedang bermain peran demi mencari cinta sejati. Suatu malam, saat aku duduk di kursi roda, menatap langit-langit rumah papan itu, Arga datang membawa segelas air hangat. Tangannya bergetar sedikit karena lelah, tapi ia tetap tersenyum. "Kalau ibu kedinginan, bilang ya, saya bisa ambilkan selimut tambahan." Aku menatap matanya dalam-dalam.
Di balik kesederhanaan itu, ada ketulusan yang sulit kutemukan di tempat lain. Hati ini ingin berteriak, ingin jujur tentang siapa aku sebenarnya. Namun, bibirku hanya bisa berbisik pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, Arga, untuk semuanya. Ia hanya tersenyum, lalu duduk di lantai dekat kakiku, tanpa jarak, tanpa rasa canggung. Dan malam itu, aku sadar, benih perasaan di antara kami sudah mulai tumbuh. Meski akar kebohongan masih menjeratku kuat, semakin lama aku tinggal di rumah Arga, semakin sulit bagiku menjaga sandiwara ini. Ada kalanya, aku lupa peranku sebagai wanita lumpuh. Pernah suatu pagi, aku hampir berdiri spontan ketika segelas air tumpah mengenai rokku. Untung aku sepet-sepet menjatuhkan tubuhku kembali ke kursi roda. Namun, aku tahu tatapan Arga sempat berubah. Ia melihat sesuatu yang janggal. Hari-hari berikutnya, aku merasa ia mulai memperhatikanku lebih cermat. Tatapannya sesekali penuh tanya. Meski ia tidak pernah bertanya langsung, tapi aku bisa merasakan benih kecurigaan tumbuh di hatinya. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Atap rumah papan Arga bocor di beberapa sudut, membuat lantai becek. Arga tergesa menaruh ember-ember untuk menampung air. Saat itu, tanpa sadar, aku menggeser kursi roda dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran wanita lumpuh. Arga menoleh tiba-tiba. Matanya tajam menatapku. Ibu, suaranya berat. Sebenarnya, apa benar kaki ibu nggak bisa jalan? Pertanyaan itu membuat jantungku berdegup kencang. Tanganku bergetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku mencoba tersenyum lemah, menutupi kepanikan. Arga, jangan ragukan ibu. Memangnya kamu lihat ibu berdiri? Jawabku, berusaha meyakinkan. Ia terdiam lama, lalu menghela napas. Maaf bu, saya nggak bermaksud menyinggung. Hanya saja, kadang saya lihat ibu bisa menggerakkan kaki lebih dari yang seharusnya. Aku menunduk, berpura-pura menahan tangis. Mungkin itu hanya refleks kecil, tapi percayalah, ibu nggak bisa berjalan. Arga akhirnya mengangguk pelan. Meski wajahnya masih diliputi ragu, malam itu, aku sulit tidur. Rasa bersalah menekan dadaku semakin kuat. Aku takut suatu hari, ia benar-benar tahu kebenaran. Dan ketika hari itu tiba, aku tak yakin apakah hatinya akan kuat menerima bahwa semua ini hanyalah kepura-puraan. Semakin hari, aku merasa kebohongan ini menjadi beban yang tak tertahankan. Setiap kali Arga membantuku, setiap kali ia menunjukkan ketulusan tanpa pamrih, rasa bersalahku makin menggerogoti hati. Aku jatuh cinta pada pria itu. Tapi bagaimana bisa aku mengikat hatinya jika semua ini dibangun di atas kebohongan? Malam itu, angin berhembus kencang, lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding bergoyang-goyang bersama keresahan di dadaku. Arga duduk di teras rumah setelah seharian bekerja. Wajahnya lelah, tapi tetap menatap langit dengan senyum tenang. Aku menghampirinya dengan kursi roda, dan tanpa sadar, air mata sudah menetes di pipiku. Arga, suaraku bergetar. Ia menoleh, sedikit kaget melihatku menangis. Ibu kenapa? Apa sakit lagi? Aku menggeleng, lalu mencoba menenangkan diri. Ada sesuatu yang harus ibu katakan, dan setelah kamu tahu, mungkin kamu akan membenci ibu. Arga mengernyit. Maksud ibu? Dengan tangan gemetar, aku berdiri perlahan dari kursi roda. Gerakan itu membuat matanya membelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Aku berdiri tegak di hadapannya, menatap dengan mata penuh air. Aku bukan wanita lumpuh. Namaku Intan. Aku seorang janda, dan aku kaya raya. Semua yang kamu lihat selama ini hanya sandiwara. Aku melakukan ini karena aku ingin tahu, apakah masih ada pria yang bisa mencintaiku tanpa memandang harta. Dan kamu, Arga, kamu membuatku percaya cinta sejati itu ada. Arga terdiam, tangannya mengepal. Wajahnya sulit terbaca antara marah, kecewa, dan terluka. Jadi, semua ini bohong? Kesakitanmu, penderitaanmu, kebersamaan kita, semuanya hanya permainan. Suaranya bergetar, menahan emosi. Aku terisak. Tidak, Arga, perasaanku padamu nyata. Aku benar-benar mencintaimu. Namun Arga berdiri,
menatapku dengan mata merah. Kalau cinta itu nyata, kenapa kamu harus mulai dengan kebohongan? Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Saat ia melangkah pergi meninggalkanku di teras itu, lututku lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa semua harta dan kemewahan tak ada artinya. Yang aku butuhkan hanyalah dia. Tapi justru dialah yang paling mungkin pergi untuk selamanya. Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah papan kecil itu berubah drastis. Arga tidak lagi banyak bicara. Kalaupun menatapku, tatapannya dingin, penuh luka yang tak bisa kusembuhkan. Ia tetap memberiku makan, tetap menyiapkan tikar untukku. Tapi aku tahu, hatinya sudah menjauh. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk di dekatnya saat ia baru pulang kerja. Wajahnya penuh peluh, tubuhnya letih. Tapi kali ini, tidak ada senyum seperti biasanya. Arga, maafkan aku. Aku tahu, aku salah. Tapi aku hanya ingin menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak memandang hartaku. Suaraku bergetar, mencoba menahan tangis. Arga menatapku tajam. Kalau kau benar-benar ingin cinta yang tulus, kenapa kau tidak datang apa adanya? Kenapa harus mempermainkan perasaan orang lain dengan kebohongan? Aku terdiam, tak mampu membalas. Air mataku jatuh, tanpa bisa aku tahan. Selama ini aku percaya, kau wanita lemah yang butuh pertolongan. Aku ikhlas menolong, bukan karena ingin imbalan. Tapi sekarang, aku merasa aku hanya dijadikan bahan percobaan. Apa artinya pengorbananku kalau semuanya hanya sandiwara? Setiap kata itu menusuk jantungku. Aku ingin berteriak, ingin memeluknya, ingin menjelaskan bahwa perasaanku padanya sungguh nyata. Tapi aku tahu, kebohongan yang sudah kubangun sejak awal membuat semua ucapanku terdengar palsu. Arga akhirnya berdiri, meraih karung kosong yang biasa ia bawa ke pasar. Dengan suara berat ia berkata, "Mulai malam ini, ibu tak perlu lagi di sini. Rumah ini terlalu sederhana untuk orang seperti ibu. Lebih baik ibu kembali ke dunia ibu yang sebenarnya. Dunia penuh kemewahan. Dunia yang tidak ada aku di dalamnya." Aku menjerit, mencoba menahan lengannya. "Arga, jangan pergi. Tolong, dengarkan aku. Aku sungguh mencintaimu." Namun ia menepis tanganku, dan tanpa menoleh lagi, Arga melangkah keluar rumah. Aku terjatuh di lantai semen yang dingin. Air mata membasahi pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar miskin. Bukan miskin harta, tapi miskin cinta. Miskin kebahagiaan. Dan malam itu, kesunyian menelanku bulat-bulat. Sejak kepergian Arga malam itu, hidupku kembali sunyi. Aku pulang ke rumah mewahku dengan hati hancur. Semua yang dulu membuatku bangga, kini terasa hambar. Perhiasan, mobil, bahkan rumah besar tak ada satupun yang bisa mengobati rasa kehilangan. Hari-hariku dipenuhi penyesalan. Berkali-kali aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak jujur sejak awal? Kenapa harus menyakiti orang sebaik dia? Bulan berganti, aku tak pernah lagi melihat Arga. Tapi setiap malam, aku selalu berdoa agar Tuhan memberi kesempatan sekali lagi. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan kami kembali. Aku sedang membagikan sembako untuk warga di sebuah kampung dekat pasar. Mobil mewahku berhenti di pinggir jalan, dan aku turun mengenakan pakaian sederhana. Saat menyalurkan bantuan, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Arga. Ia masih sama sederhana, berkeringat, tangannya kasar karena kerja keras. Namun kali ini, matanya menatapku dengan kejutan bercampur keraguan. Aku melangkah mendekat, menahan air mata yang hampir jatuh. "Arga, tolong dengarkan aku sekali saja. Aku memang salah karena berbohong. Tapi cintaku padamu itu nyata. Tidak ada harta, tidak ada kepura-puraan. Hanya aku, Intan, seorang wanita yang mencintaimu." Arga terdiam lama, tatapannya dalam, seolah menembus hatiku yang rapuh. Lalu ia menghela napas panjang. "Aku marah, Intan. Aku kecewa karena aku merasa dipermainkan. Tapi aku juga tahu, selama bersamamu, aku melihat sisi yang tulus. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri." Air mataku menetes. Kali ini bukan karena luka, melainkan harapan. Arga melangkah mendekat, lalu mengusap pipiku yang basah. "Kalau cintamu sungguh nyata,
maka aku pun akan belajar untuk percaya lagi. Tapi, kali ini, tanpa kebohongan. Aku mengangguk cepat. Menahan isak. Tanpa kebohongan. Hanya cinta. Dan di tengah hiruk pikuk pasar, di antara orang-orang sederhana yang tersenyum, aku dan Arga akhirnya menemukan apa yang kucari selama ini. Cinta sejati yang lahir bukan karena harta, melainkan karena hati.